Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao, 100 raja pertempuran klan Jia yang malang ditinggalkan di ruang bawah tanah air begitu saja. Keluarga menghadapi masalah besar, dan pemimpin keluarga seperti di Luolang sekarang sama sekali tidak memiliki mood untuk peduli dengan hidup mereka. Ji Hao dengan jahat bertanya-tanya berapa banyak pemimpin keluarga yang benar-benar berhasil bertahan hidup. Dia menyaksikan apa yang telah dilakukan formasi sihir ilahi pemusnahan terhadap kota Liangzhou. Di bawah kekuatan penghancur yang dilepaskan dari formasi ilahi, bahkan Ji Hao tidak dapat menjamin untuk bertahan hidup tanpa cermin ilahi Pansi. Oleh karena itu, Ji Hao telah mengharapkan apa yang akan terjadi selanjutnya, karena di Luolang buru-buru kembali ke utara tempat wilayah dinasti Yu berada. 3 bulan berlalu dalam sekejap. Selama periode waktu ini, wilayah Gunung Yao cukup damai. Para pemimpin manusia di dunia Pansi dikejutkan oleh bahaya yang hampir menimpa mereka. Setelah itu, Kaisar Sun memerintahkan lebih dari 90% pemimpin manusia itu untuk mundur dari dunia Pansi. Dengan demikian, dunia Pansi juga menjadi tenang. Ji Hao dibebaskan dari segala macam pekerjaan. Setiap hari, dia akan dengan santai berkeliaran di wilayahnya dengan Men-Men dan Shaoxi, menghargai pemandangan alam wilayahnya. Dia akan mengunjungi setiap desa satu persatu, untuk menghibur rakyatnya dan melihat apakah mereka telah menjalani kehidupan yang baik. Di bawah situasi bebas dan santai ini tanpa tekanan apapun, semangat primordial Ji Hao telah tumbuh semakin cepat. Bunga Dao Agung Dunia Pansi telah mengungkapkan teori magis tentang munculnya kekacauan dan penciptaan dunia kepada Ji Hao. Hal ini memungkinkan Ji Hao untuk mendapatkan pemahaman yang jauh lebih dalam tentang Dao alam yang agung. Dengan bantuan Dao Matahari Agung Dunia Pansi, yang disegel dalam-dalam dalam roh primordialnya oleh pria misterius itu, roh primordial Ji Hao telah berubah menjadi bola cahaya yang jernih, mengambang di ruang spiritualnya dengan 50 aliran Dao Qi Yu yang bergabung dengannya. Setiap hari, simbol mantra emas yang tak terhitung jumlahnya yang mewakili Dao Matahari yang agung akan tercetak pada bola cahaya yang berubah dari roh primordial Ji Hao. Sebagian besar simbol mantra emas ini berasal dari Dao Matahari Agung Dunia Pansi, tetapi sebagian kecil dari mereka berasal dari Dao Matahari Besar Dunia Pangu yang dicapai Ji Hao dengan kultivasinya sendiri. 50 aliran Dao Qi Yu sudah mulai bergabung dengan roh primordialnya sementara perubahan yang tak terlukiskan sedang terjadi. Sementara itu, simbol mantra emas yang dihasilkan dari Dao Matahari yang agung telah tercetak di tubuh Ji Hao juga. Kulit, otot, tulang, meridian, organ dalam, bahkan darah, sumsum, dan otaknya semuanya dipenuhi dengan kekuatan matahari yang murni dan kuat sekarang. Setiap hari, Ji Hao bisa merasakan kekuatannya meningkat. Baik kekuatan fisik dan kekuatan daunnya telah meningkat dengan kecepatan yang melonjak. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengandung seluruh bagian dari Dao alam yang agung yang berasal dari dunia yang mandiri, di dalam tubuh seperti yang dilakukan Ji Hao. Bahkan saudara laki-laki Po dan saudari Guiling tidak memiliki kesempatan untuk mencoba ini. Perasaan peningkatan kekuatan yang cepat ini cukup bagus, yang membuat Ji Hao cukup senang. Lebih penting lagi, wilayah Gunung Yao juga tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Ji Xia telah menghabiskan cukup banyak usaha di wilayah Gunung Yao ini, yang merupakan milik putranya. Dia menutup sebidang tanah besar di barat laut wilayah Gunung Yao untuk Penatua Destiny dan orang-orangnya, yang bersedia mengikuti jejaknya. Orang-orang dunia Pansi ini bekerja agak keras. Waktu 3 bulan berlimpah bagi mereka untuk membuka lahan pertanian subur yang luas dan membangun banyak desa dan kota baru. Di bawah pimpinan Ji Tian, Ji Di, Ji Xuan dan Ji Huang, sekelompok besar murid dojo Ji Hao pindah ke desa-desa dan kota-kota yang dibangun oleh orang-orang dunia Pansi ini. Mereka menanamkan budaya umat manusia kepada mereka, menjelaskan sejarah umat manusia dan mencoba yang terbaik untuk mengasimilasi orang-orang dunia Pansi ini dalam hal asal-usul budaya. Dengan ini, Penatua Takdir tidak begitu senang, tetapi dia atau jiwa leluhur atau roh suci manapun tidak memiliki ide yang lebih baik. Dunia Pansi sedang dilahap oleh dunia Pangu.
Sebagai orang dunia Pansi, bagaimana mereka bisa memutarbalikkan situasi ini? Seseorang harus secara paksa menarik dunia Pansi menjauh dari dunia Pangu dengan kekuatan besar yang tak terbayangkan. Tapi bagaimana mungkin penatua takdir dan jiwa-jiwa leluhur itu mungkin melakukan itu? Oleh karena itu, selama beberapa bulan terakhir, wilayah Gunung Yao Jihao cukup berkembang. Bahkan kekuatan militer wilayah Gunung Yao telah tumbuh berkali-kali lebih kuat karena jiwa leluhur yang baru bergabung ini, roh suci, dan sejumlah besar prajurit elit dunia Pansi. Dipengaruhi oleh pertumbuhan kekuatan militer, pabrik pandai besi di wilayah Gunung Yao telah bekerja lembur untuk memproduksi lebih banyak baju besi dan senjata. Pengrajin Gunung Yao sekarang dilatih, dan keterampilan pandai besi khusus yang berasal dari dunia Pansi telah menghasilkan serangkaian teknik baru. Dalam hal teknik pandai besi, wilayah Jihao sekarang telah tercapai, dan bahkan sedikit melampaui tingkat istana Majus di kota Puban. Hari-hari santai dan bebas akan selalu berlalu dengan sangat cepat. Sementara Jihao masih berpikir untuk membawa Men-Men dan Shaoxi ke hutan dan berburu, sebuah surat dari Si Wenming tiba-tiba mengencangkan hatinya yang mengendur. Total panen yang diperoleh dari dunia Pansi dihitung, bersama dengan kredit dari semua peserta permainan hidup dan mati. Selanjutnya, aliansi klan manusia akan memberikan penghargaan kepada semua orang sesuai dengan kredit. Dalam beberapa bulan, selama tahun baru, Kaisar Sun akan memanggil semua pemimpin manusia bersama-sama dan secara resmi mengumumkan penghargaan kepada semua orang. Dalam surat itu, Si Wenming memberitahu Jihao bahwa, menurut kredit yang diperoleh Jihao kali ini, wilayahnya akan meluas setidaknya 3 kali lipat. Oleh karena itu, dia menyarankan Jihao untuk mempersiapkan menteri dan angkatan bersenjata yang cukup untuk menerima wilayah baru. Sementara itu, dia juga harus mempersiapkan diri untuk menerima imigran baru. Saat Jihao menerima surat dari Si Wenming dan diam-diam mengeluh tentang jadwalnya yang sibuk, bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa memiliki kehidupan santai gratis selamanya, surat mendesak lainnya ditempatkan di depan Jihao. Seseorang meminta bantuan Jihao. Orang yang mengirimkan surat kedua adalah seorang budak non-manusia pendek, yang memiliki kulit hijau muda, ditutupi bintik-bintik merah dan tampak seperti kadal berbentuk manusia. Tuan yang terhormat, tolong bantu tuan kami. Pria kecil setinggi sekitar 3 kaki ini berlutut dengan gemetar di depan Jihao dan memohon dengan suara serak. Diberikan oleh budak non-manusia ini adalah gulungan giok seukuran ibu jari. Jihao mencapai kekuatan spiritualnya ke dalam gulungan batu giok dan merasakan simbol rahasia yang dia setujui dengan Di Luolang sebelumnya. Dia membuka segel dengan mantra rahasia, lalu membaca surat Di Luolang. Surat itu tidak panjang, namun isinya mengejutkan Jihao, juga membuatnya ragu-ragu. Dalam surat itu, Di Luolang memberitahu Jihao tentang betapa kerasnya dia mencoba membangun kembali portal untuk terhubung dengan dunia asli mereka dalam 3 bulan terakhir. Dia menyia-nyiakan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, bahkan 70 hingga 80% sumber daya dalam penyimpanan strategis dinasti Yu. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak terduga dan tidak dapat diprediksi, dia gagal. Dia tidak hanya gagal, tetapi juga kehilangan banyak master formasi sihir klan Xiu. Dengan kekuatannya sendiri, Disi Cha dan 12 kaisar telah mencapai semacam kesepakatan. Disi Cha menarik dirinya dengan selamat, dan tidak ada yang menyalahkannya untuk apapun. Namun, keluarga Di menjadi kambing hitam. Menurut tradisi kuno klan Yu, semua tanggung jawab akan diambil oleh keluarga Di. Sekarang, semua anggota keluarga Di disimpan di tempat-tempat rahasia dan akan dieksekusi pada tanggal yang baik. Di Luolang memohon kepada Jihao. Dia memohon dan memohon. Dia bahkan rela menjadi budak Jihao. Dia hanya meminta Jihao untuk menyelamatkan keturunannya, yang membawa garis keturunannya. Di ujung utara kota Liangzhu, pegunungan yang megah, curam, dan hitam berdiri menjulang tinggi di tanah. Pegunungan itu panjangnya ratusan juta mil, membentang dari barat ke timur, dan sangat lurus. Pegunungan ini seluruhnya terbentuk dari obsidian dan tingginya puluhan ribu meter. Itu menghalangi angin keprihatinan dan salju yang menusuk tulang yang datang dari utara, seperti tembok kota yang kuat yang dibangun dari besi hitam. Di sisi selatan pegunungan adalah daerah dataran yang luas dan kaya. Sungai-sungai besar yang mengalir perlahan berkelok-kelok melintasi daerah ini,
dan tepi sungai tertutup tebal dengan potongan emas dan batu giok alami. Ikan berwarna-warni yang indah dapat dilihat di setiap sungai, banyak yang bahkan legendaris. Hewan yang tak terhitung jumlahnya hidup bahagia di padang rumput subur dekat sungai-sungai ini. Di daerah ini, bahkan binatang buas yang paling ganas pun tampaknya pensiun dari alam liar, menjadi malas dan hangat, bahkan sederhana dan menggemaskan. Jia, jia, serangkaian tawa keperakan datang dari kejauhan. Seekor unicorn yang cantik bergegas, melewati hutan rumput tinggi yang bahkan mencapai kepalanya. Unicorn ini seputih salju dan memiliki cahaya magis. Kekuatan hidup yang kuat melonjak keluar dari tanduk emasnya. Kemanapun dia mencapainya, bunga yang tak terhitung jumlahnya akan mekar di padang rumput, sehingga sungai bunga yang jelas, selebar 30 meter, tumbuh subur tertinggal di belakangnya. Seorang gadis klan Yu dipasang di unicorn. Gadis ini mengenakan gaun hitam panjang, dan memiliki rambut hitam bersinar yang gelap seperti malam terdalam, dengan bintik-bintik cahaya seperti bintang yang berkilauan. Dia tertawa bahagia sambil dengan lembut menendang perut unicorn, membiarkannya berlari lebih cepat. Puluhan prajurit klan Yu wanita, yang mengenakan baju besi hitam ketat dan memegang tombak emas sambil naik cita hitam besar, mengikuti jauh di belakang gadis ini. Armor ketat yang dikenakan oleh para prajurit wanita ini dihiasi dengan pola mawar yang rumit. Melihat lebih jauh, tertutup hutan rumput panjang adalah hampir 100 prajurit wanita yang telah mengikuti di kedua sisi gadis ini, sekitar 20 mil jauhnya darinya. Semua prajurit wanita telah dengan sangat hati-hati menahan tunggangan mereka untuk menjaga jarak yang stabil tetapi tidak terlalu dekat dengan gadis itu. Suara dengungan yang berat kemudian terdengar, setelah itu, ratusan kereta roda 4 yang dibuat oleh orang-orang klan Xiu menimbulkan angin kencang yang kuat. Ditarik oleh binatang buas dengan tatapan mengerikan, kereta-kereta itu berlari secepat kilat. Kereta-kereta ini sangat besar, dan angin kencang yang ditimbulkan oleh mereka sangat kuat. Dimanapun ia menyapu, sekelompok besar hewan yang tidak bisa menghindar tepat waktu ditabrak berkeping-keping. Area rumput yang luas dihancurkan, meninggalkan tebaran jelek sepanjang 1 mil di padang rumput yang indah ini. Gadis itu memperhatikan kereta-kereta ini. Bibir merahnya mengencang menjadi garis lurus sementara dia melirik kereta-kereta ini dengan sedikit marah. Mengejar, gadis itu berteriak sambil menepuk keras pada unicorn itu. Bulu putih unicorn melepaskan aliran cahaya yang besar, mengembun menjadi sepasang sayap yang tiba-tiba menyebar. Cahaya putih yang menyilaukan melonjak ke segala arah. Kemudian, unicorn terbang ke langit, bergegas menuju kereta-kereta yang terbang di langit, setinggi sekitar 15 meter. Kereta-kereta ini terlalu besar dan berat. Meskipun binatang buas yang menarik kereta itu berlari sekeras yang mereka bisa, kecepatan bergeraknya masih jauh lebih lambat daripada unicorn. Dalam rentang beberapa napas, gadis itu mengendalikan unicorn untuk menghalangi jalan kereta itu. Menunjuk ke pasukan kereta ini, yang berjarak ratusan meter darinya, gadis ini berteriak dengan suara keperakan, "Ini adalah wilayah matahari gelap. Para tamu tanpa undangan, tolong tahan kereta Anda. Jangan merusak padang rumput ini." Ciyu berdiri di atas kereta pertama. Melihat gadis ini menghalangi jalan, dia menyeringai lebar dan berkata, "Cepat, menakut-nakuti gadis kecil ini. Bunuh hewan bertanduk tunggal itu, tapi jangan menyakiti gadis kecil ini." 3 kereta berbaris lurus dan meraung ke arah gadis itu. Roda kereta, yang tertutup tebal bilah tajam, berputar dengan cepat, mengaduk segala sesuatu di dekatnya menjadi potongan-potongan, termasuk semua rumput, bunga, semak-semak, dan hewan. Wanita, Ciyu tertawa terbahak-bahak, kereta tentara Ciyu tidak akan pernah berhenti untuk wanita. Raungan mengamuk meledak dari segala arah. Para prajurit wanita yang mengikuti jauh di belakang gadis itu mengangkat tombak panjang emas mereka dan melemparkan ke arah kereta. Simbol mantra hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di tombak panjang emas itu, saat mereka berubah menjadi aliran cahaya hitam, menyilaukan ke depan. Begitu banyak wanita. Tidak. Ciyu melihat gelombang aliran cahaya hitam yang menyilaukan, tertawa liar dan menggeram. Ciyu sombong, namun dia tidak bodoh. Sebaliknya, Ciyu sebenarnya cukup pintar. Dia tahu apa tempat ini, dan juga tahu untuk apa dia datang. Jika dia merusak rencana besar hanya karena dia ingin bersenang-senang kecil, dia pasti akan terjebak dalam masalah besar. Memikirkan hal ini,
Ciyu mengangkat perisai kosong. Puluhan tombak emas menabrak perisai kekosongan. Kekuatan getaran yang kuat melonjak kembali, saat simbol mantra pada tombak panjang itu meledak, memutar dan mematahkan tombak panjang yang indah itu, membuatnya berdentang di tanah. 4 binatang buas yang telah menarik kereta Ciyu melolong saat tombak panjang itu menembus baju besi tebal yang dikenakan oleh mereka, menempel jauh di tanah. Tubuh binatang buas itu berhenti seketika, dan selanjutnya, kereta berat, yang tidak bisa mengerem begitu cepat, menghancurkan binatang buas ini, berubah menjadi pasta daging. Saya Ciyu, pemimpin tentara Ciyu. Di belakang saya adalah Tuan Agung Disica yang mulia, utusan pemeriksaan. Tuan Disica datang khusus untuk mengunjungi Kaisar Matahari Kegelapan, Yemoloye. Ratusan kereta berhenti secara bersamaan. Ciyu meletakkan perisai kosong dengan wajah cemberut, lalu menggeram pada prajurit wanita yang menunggang cita hitam ini, yang bergegas dari segala arah. Gadis yang naik di unicorn sedikit gemetar sambil melihat binatang buas yang dihancurkan itu dengan linglung. Prajurit wanita yang menunggang cita hitam tetap diam, hanya menatap Ciyu dan kereta di belakangnya dengan tatapan aneh. Tirai besar yang mewah di belakang Ciyu bergerak sedikit, dari belakangnya, Disica berjalan keluar dengan wajah mengantuk. Dia berdiri di atas kereta, dengan cepat melihat sekeliling lalu menunjukkan wajah yang sedikit gelap. Orang-orang, saya Disica. Saya datang khusus untuk mengunjungi Yemoloye. Jika kita memiliki kesalahpahaman di sini, saya akan menjelaskan semuanya kepada Yemoloye sendiri. Disica terdengar tidak sopan. Dia tidak menganggap serius prajurit wanita ini, dan adapun gadis yang menunggang unicorn, meskipun dia cantik dan menggemaskan, mengapa Disica merasa khawatir? Kamu tidak diterima di matahari gelap. Gadis itu memegang tanduk unicorn dengan tangan, lalu berkata dengan lembut, negeri matahari gelap adalah tanah yang damai. Tamu dengan aroma darah dan niat membunuh, silakan pergi. Jika kamu tidak ingin pergi, aku akan mengirim pasukan untuk mengusirmu. Disica berhenti sejenak, lalu dia dan Ciyu tertawa terbahak-bahak, bahkan memegangi perut mereka dengan tangan mereka. Dark Sun Country adalah tanah yang damai. Apakah dia bercanda? Di antara 3 matahari dan 9 bulan non-manusia, matahari gelap mewakili kehancuran dan melahap. Matahari gelap tidak menakutkan hanya kepada musuh mereka, mereka tanpa ampun dan kejam bahkan kepada jenis mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka memuja Dao kehancuran. Apakah gadis ini mengatakan bahwa negara matahari gelap, wilayah matahari gelap di dinasti Yu, adalah tempat yang damai? Gadis kecil, ini bukan urusanmu, aku akan berbicara dengan Yemoloye. Disica melambaikan tangannya dan berkata dengan hambar, abaikan wanita-wanita ini, maju saja. Ciyu tertawa liar, setelah itu, semua kereta menyilaukan dengan cahaya yang menusuk mata secara bersamaan. Mereka naik ke langit dengan angin kencang yang ganas, meraung menuju pegunungan hitam yang terlihat samar saat mereka meninggalkan aliran cahaya terang di udara. Negeri matahari gelap adalah wilayah independen matahari gelap. Lebih spesifiknya, dinasti Yu berisi 13 wilayah. Masing-masing dari 12 kekuatan yang diwakili oleh 12 kaisar yang berkuasa masing-masing telah membangun negara merdeka, sedangkan kota Liangzhou dan wilayah besar di sekitarnya adalah wilayah publik dinasti Yu. Karena formasi sihir ilahi pemusnahan, kota Liangzhou telah menjadi gurun. Kekuatan alam yang kuat dan gelisah di sekitar kota Liangzhou membuat seluruh area sangat berbahaya, dan ini benar-benar tak tertahankan bagi orang-orang klan Yu yang mulia itu, yang selalu menjalani kehidupan yang halus. Oleh karena itu, 12 kaisar meninggalkan kota Liangzhou satu demi satu dan kembali ke negara mereka sendiri. Kembali ke negara mereka sendiri, kaisar-kaisar ini hidup bebas dan bahagia sambil mengendalikan segala sesuatu di Liangzhou melalui formasi sihir peran. Disica berdiri di atas kereta, menatap pemandangan alam matahari gelap. Lahan pertanian yang subur ada di mana-mana, dengan jalan lurus melintasi ladang, bersama dengan padang rumput dan hutan buah-buahan. Hewan-hewan berbulu berjalan santai melintasi padang rumput seperti awan, dan buah-buahan berair yang tak terhitung jumlahnya tergantung di pepohonan. Orang-orang klan Yu matahari gelap yang tak terhitung jumlahnya, prajurit klan Jia, dan orang-orang klan Xiu dengan memuaskan tinggal di wilayah seperti negeri dongeng ini. Di utara negeri matahari gelap, sebuah kastil besar berada di tepi pegunungan yang curam, seperti tembok dan hitam itu.
Ratusan menara ilahi, hitam murni mengelilingi kastil. Di luar menara ilahi ini, mata tegak hitam terbuka dan tertutup dari waktu ke waktu, dengan dingin menyaksikan seluruh negara matahari gelap tanpa melewatkan sedikit gerakan. Lebih dari 90% kekuatan militer dan kekayaan matahari gelap telah disimpan di negeri matahari gelap, bukan di kota Liangzhou, yang merupakan wilayah publik. Oleh karena itu, area ini dijaga ketat oleh pasukan kuat yang dipenuhi dengan prajurit dan komandan yang kuat, siap untuk mencabik-cabik penyusup kapan saja. Setelah lebih dari 10 kali interogasi dan pemeriksaan, pasukan kereta di Shicha mencapai depan kastil. Seorang pria tua klan Yu, yang mengenakan jubah hitam panjang dan baju besi berskala naga di tubuh bagian atasnya, dengan pedang besar yang berat diikat di pinggangnya, sudah menunggu di luar gerbang depan kastil. Melihat di Shicha, pria tua ini dengan sopan mengangguk dan berkata dengan nada hambar, "Utusan yang terhormat, Kaisar kami telah menunggumu di kastil, adapun prajuritmu, kami telah mengatur kamar bagi mereka untuk beristirahat." Di Shicha tetap diam. Ciyu mengambil langkah keras ke depan dan berkata, "Saya harus bersama Tuan di Shicha setiap saat. Kaisar kita hanya mengundang utusan untuk masuk sendirian. Jika Anda bersikeras mengikuti utusan, kami minta maaf, utusan yang terhormat, tolong kembali ke tempat Anda berasal," kata lelaki tua itu dengan nada tegas dan senyum tipis. Mata tegak di dahi pria tua itu terbuka dan melepaskan aliran kabut hitam. Kabut hitam naik ke langit dan membentuk siluet ular besar berkepala 3. Sudut mulut pria tua itu sedikit melengkung ke atas sementara dia mengeluarkan suara mendesis aneh dari tenggorokannya dan berkata, "Jika kamu ingin menggunakan kekerasan, jadilah tamuku. Utusan yang terhormat, saya belum berterima kasih kepada Anda karena telah mengeluarkan beberapa cucu laki-laki saya yang sulit diatur dengan rencana besar Anda." Di Shicha masih tetap diam. Ciyu tersenyum dingin, tiba-tiba melangkah dan dengan cepat melemparkan pukulan ke dada lelaki tua itu. "Kekerasan, saya menyukainya." Ciyu menggeram percaya diri. Tubuhnya masih dikelilingi oleh kabut merah darah yang melingkar, karena darah roh Pansi belum sepenuhnya diserap oleh tubuhnya. "Kekerasan, saya menyukainya." Pria tua itu terkekeh sementara ketiga matanya menjadi hitam murni. Sementara itu, lengan kanannya yang kurus dengan aneh dan tiba-tiba mengembang, menjadi setebal paha Ciyu. Pembuluh darah di lengannya menonjol satu demi satu dan darah mulai mengalir dengan cepat, menyebabkan suara mendesis yang aneh. Pria tua itu menggeram ringan dan melancarkan pukulan juga, menabrak tinju Ciyu. Ledakan gemuruh dihasilkan. Di tinju Ciyu, kulitnya meledak, otot meledak, dan aliran darah menyembur keluar. Darah yang keluar dari tinjunya terbang segera menuju tinju lelaki tua itu, seolah-olah tertarik oleh semacam kekuatan tak terlihat. Tinju lelaki tua itu seperti kolam maut, dengan rakus menelan darah yang menyembur keluar dari tinju Ciyu. Ciyu meraung kaget dan marah sambil mengayunkan tangannya ke belakang dengan seluruh kekuatannya. Dengan usaha keras, dia membebaskan tinjunya sendiri dari tangan lelaki tua itu, tetapi otot dan kulit di tinjunya telah dilahap sepenuhnya, menunjukkan tulang jarinya, yang transparan seperti kristal dan berwarna hitam dan merah. Bahkan lapisan tipis tulang jarinya terkorosi, dilahap oleh tinju lelaki tua itu. Pria tua itu mengeluarkan suara tegukan dari tenggorokannya dengan puas. Pada saat yang sama, tubuhnya menggeliat secara aneh seperti boa malas. Setelah itu, dengan senyum kejam dan serakah, dia terkekeh ke arah Ciyu dan berkata, "Kamu memiliki potensi lezat dalam dirimu, tetapi sepertinya kamu belum sepenuhnya menyerapnya. Sungguh hal kecil yang indah, mengapa kamu tidak bergabung denganku?" Ciyu menatap pria tua itu seolah-olah dia sedang menatap hantu. Otot dan kulit di tinjunya tumbuh kembali dengan cepat, pulih dalam rentang beberapa napas. Namun demikian, lapisan tipis tulang jari yang dilahap oleh lelaki tua itu telah menghilang untuk selamanya, dan dia bahkan merasakan sedikit kehilangan kekuatan aslinya. Matahari gelap, kekuatan penghancuran dan melahap. Ciyu akhirnya mengerti arti sebenarnya dari penghancuran dan melahap. Bahkan dengan tubuhnya yang sangat tangguh, tinjunya masih dipatahkan oleh kekuatan menakutkan yang dilepaskan dari pria tua itu, dan darah serta ototnya langsung diserap oleh tubuhnya. Ini memang menakutkan. Tuhan yang terkasih. Penampilan di Shicha berubah menjadi sangat serius saat dia perlahan maju selangkah, memisahkan Ciyu dan pria tua itu dan berkata,
saya minta maaf dengan tulus atas kematian beberapa cucu laki-laki Anda, dan saya harap saya bisa menebusnya dengan Anda. Tetapi, Disicha menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan mengeluarkan tablet yang sepertinya berisi semua warna di dunia. Dia menggenggamnya di tangannya, dengan sungguh-sungguh meletakkannya di depan pria tua itu dan berkata, "Tolong beri saya penjelasan." Makhluk kuat panggung matahari dan bulan, yang namanya tidak ada dalam daftar alam suci yang tercatat, tolong jelaskan. Tolong beri saya nama depan, nama belakang, pengalaman Anda, dan semua informasi latar belakang Anda. Budak, pria tua itu terkekeh, memandang Disicha dengan cara menggoda sambil menjawab, "Namaku Yemosai, dan aku seorang budak. Nama saya berarti saya adalah pembunuh peringkat pertama dari keluarga Yemo yang mulia. Sebagai budak, saya adalah milik pribadi keluarga Yemo. Oleh karena itu, saya tidak perlu mencantumkan nama saya di catatan alam suci, apakah Anda mengerti?" Budak, Disicha menatap pria tua itu dengan sangat marah. Dia hampir kehilangan kesabaran. Budak, Yemosai menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan bahu kirinya yang putih, di atasnya terdapat tato hitam mata tegak yang digulung oleh duri, tanda budak matahari gelap, dan nama keluarga Yemo kami. Saya seorang budak. Yemosai terkekeh keras saat dia melanjutkan, "Saya seorang budak, oleh karena itu, utusan inspeksi yang terhormat yang datang dari alam suci, Anda telah membuang cukup waktu di sini. Kaisar kita pasti sudah tidak sabar." Disicha menghela nafas dengan wajah cemberut, berbisik kepada Ciyu lalu berjalan menuju gerbang depan kastil dengan langkah besar. Kastil Yemoloye dinamai Matahari Kegelapan. Karena sifat kekuatan matahari gelap, tubuh utama kastil matahari gelap dibangun dengan obsidian yang telah diperkuat dengan simbol mantra dan dihiasi dengan sejumlah besar batu giok gelap dan potongan kristal gelap. Tanah diaspal dengan emas tua. Kastil hitam ini megah, dirancang dengan baik, imperatorial yang tak terlukiskan, yang membuat semua orang yang berjalan di dalamnya tanpa sadar ingin menahan napas. Disicha samar-samar merasakan efek yang diberikan oleh kastil itu sendiri saat berjalan di kastil yang luas dan tenang ini. Sepertinya Yemosai dan Disicha adalah satu-satunya makhluk hidup di kastil. Ini membuat Disicha berhati berat tanpa alasan, dan juga membuat wajahnya menjadi dingin dan hambar. Tekanan mental yang tidak begitu jelas ada di kastil besar ini. Tekanan mental ini menembus setiap ubin dan pilar di kastil. Tekanan datang dari segala arah, yang membuat Disicha mengerutkan alisnya. Kastil matahari gelap tidak menyambutmu. Yemosai, yang memimpin di depan, berkata dengan nada hambar, "Jika bukan karena identitasmu, aku akan memenggal kepalamu sendiri di luar." "Itu, kecelakaan," kata Disicha sambil melihat punggung Yemosai. Dia mengamati area vital di punggung Yemosai dengan matanya berkali-kali, seperti jantung dan leher, saat dia melanjutkan, "Untuk kematian cucu-cucumu, aku tutup. Permintaan maafmu tidak berharga." Yemosai dengan dingin menyela, "Saya tidak peduli dengan kematian mereka. Tapi kamu harus ingat, jika kamu menentang manfaat keluarga Yemo kami, aku akan membunuhmu secara pribadi." Meskipun Disicha telah ditekan oleh seluruh kastil matahari kegelapan, saat mendengar Yemosai, dia masih memberikan senyum dingin dan mencemooh. Tak satu pun dari mereka berbicara lagi. Sebaliknya, mereka berjalan di sepanjang jalan utama, melalui banyak aula besar dan indah, lalu mencapai taman di belakang kastil yang memiliki luas 1.000.000 meter persegi. Kecuali rantai bukit bergelombang, tidak ada lagi yang bisa dilihat di taman selain mawar hitam yang mekar di seluruh tanah. Skep hitam, daun hitam, kelopak hitam, benang sari dan putik hitam. Ketika angin kencang bertiup, serbuk sari hitam akan dikirim ke langit, berubah menjadi kabut hitam tebal dan melayang di udara. Mawar kehancuran, aroma yang indah. Yemosai dengan mabuk menarik napas dalam-dalam, menghirup setidaknya ratusan ribu butiran serbuk sari. Aliran kabut hitam menyapu wajah Yemosai. Selanjutnya, getaran kekuatan yang dilepaskan darinya tumbuh lebih kuat dan bahkan lebih tak terukur. Wajah Disicha menjadi sangat gelap. Wajahnya yang tampan itu terpelintir parah, saat dia hampir berbalik dan melarikan diri. Mawar kehancuran adalah tanaman hias khusus matahari gelap. Mawar ini diberi makan darah dan daging, setiap kelopak dipenuhi dengan kekuatan penghancuran dan kekerasan, dan keinginan serakah untuk berkembang. Bunga-bunga indah ini seperti monster.
Tersembunyi di bawah kecantikan mereka adalah kejahatan abadi. Bagi orang-orang klan Yu Matahari Kegelapan, mawar kehancuran adalah jenis bunga terindah di seluruh alam semesta. Mawar kehancuran berkualitas tinggi selalu berfungsi sebagai harta penting bagi bangsawan klan Yu Matahari Gelap untuk lamaran cinta yang penuh gairah. Namun demikian, bagi makhluk non-manusia lainnya di Matahari Gelap, mawar kehancuran adalah racun yang menakutkan dan membunuh. Bagi makhluk non-manusia biasa, hanya tebasan kecil pada kulit yang disebabkan oleh duri mawar kehancuran, menghirup sedikit serbuk sari, atau menelan kelopak, pada akhirnya akan mengubahnya menjadi abu, baik dalam tubuh maupun jiwa. Suatu kali, seorang penyair dari Matahari Gelap menggambarkan mawar kehancuran seperti ini, bunga kehancuran, makhluk terindah di alam semesta, mekar di atas tumpukan mayat, tolong ambil jiwaku, hancurkan tubuhku, aku bersedia menukar keindahanmu sesaat dengan semua yang kumiliki. Lapisan samar kabut darah keluar perlahan dari tubuh Disica. Selanjutnya, awan tebal serbuk sari hitam menukik ke arah Disica di sepanjang angin kencang. Kabut darah dan serbuk sari hitam saling melahap, mengeluarkan suara mendesis. Sementara itu, aliran kabut hitam dan merah dihasilkan, lalu menghilang dalam sekejap. Yemosai berdiri di samping, sama sekali tidak tergerak, hanya menatap Disica dengan senyum aneh. Disica tetap diam juga. Dia membungkus tubuhnya sendiri dengan lapisan kabut merah darah, menangkis serbuk sari hitam yang sangat beracun itu sambil tidak menunjukkan perubahan di wajahnya. Situasi ini berlangsung selama 1/4 jam penuh. Setelah itu, Yemosai menghela nafas sedikit dan berkata, "Tidak buruk. Kamu memang elit yang telah melewati ujian matahari dan bulan. Sebagai orang luar, yang bukan anggota Matahari Kegelapan kami, cukup mengesankan bagimu untuk bisa bertahan begitu lama di sini." Sambil terkekeh, Yemosai bergerak maju melalui jalan berliku yang sempit di semak berbunga. Disica mencibir sambil tidak tergesa-gesa mengikuti di belakangnya. Bergerak maju di sepanjang jalan sempit untuk waktu yang lama, semak mawar kehancuran raksasa tiba-tiba muncul di depan. Culem dari mawar ini, yang setebal pohon berusia 10.000 tahun, melingkar satu sama lain, membentuk paviliun yang indah di lautan bunga yang tak terbatas. Yemoloye duduk dengan tenang di paviliun, dengan teko giok gelap dan 4 piring kecil, yang berisi makanan ringan, diletakkan di depannya. Saat ini, dia memegang cangkir teh yang indah, menyesap teh merah darah. Yemosai berhenti berjalan di luar paviliun dan menurunkan kelopak matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Disica perlahan berjalan ke paviliun, dengan menyenangkan menatap Yemoloye dan berkata, "Saya pikir kita bisa berteman." Rambut panjang Yemoloye berkibar di udara tanpa tertiup angin, menggeliat dengan lapang di sekitar tubuhnya seperti ular yang gesit. Dia menyipitkan matanya, dengan menggoda menatap Disica dan berkata, "Kamu terlalu berbahaya, tidak ada yang mau berteman dengan Anda. Utusan inspeksi yang terhormat, kami telah kalah dalam permainan hidup dan mati, kota Liangzhu dihancurkan, portal yang terhubung dengan dunia asli kami telah runtuh. Anda mendorong anggota keluarga Anda sendiri sebagai kambing hitam. Sekarang, mereka semua adalah penjahat yang menunggu eksekusi." Meletakkan cangkir teh, Yemoloye dengan lembut bertepuk tangan sementara aliran cahaya dingin menyapu matanya yang indah. "Sejak kamu kembali ke dunia ini, semuanya salah dan kita semua menderita kerugian besar. Jika kami tidak takut pada pria yang telah mendukungmu karena kekuatan dan statusnya, kepalamu pasti sudah dipotong oleh kami, dan kamu tidak akan pernah bepergian keliling dunia dengan begitu bebas seperti ini." Menghela nafas sedikit, Yemoloye melanjutkan dengan nada hambar, "Oleh karena itu, lebih baik kita tidak berteman." Disica duduk di depan Yemoloye tanpa diundang, mengambil camilan dan dengan santai dilemparkan ke mulutnya sendiri. Sambil mengunyah camilan, dia menyeringai dan berkata, "Dalam hal ini, mari kita menjadi sekutu. Saya mendengar bahwa ketika Nona Yemosanya lahir, cahaya matahari gelap telah muncul padanya, apakah itu benar? Sebagai seorang gadis yang diberkati oleh matahari gelap, saya pikir dia sekarang cukup tua untuk menikah, bukan?" Wajah Yemoloye menjadi sangat gelap saat dia bertanya, "Siapa yang kamu wakili?" Disica membisikkan sebuah nama, setelah itu, penampilan Yemoloye dan Disica berubah. Tetap diam untuk waktu yang lama, Yemoloye menunjuk ke arah kota Liangzhu dan berkata, "Tapi, semua masalah yang kamu sebabkan.
Disica tersenyum dingin dan menjawab, saya sendiri telah mengunci semua anggota keluarga di penjara, dan mereka akan menanggung semua kesalahan. Oleh karena itu, menurut tradisi klan Yu kita, merekalah yang membuat semua masalah itu. Apa hubungannya itu denganku? Merentangkan tangannya, Disica menyeringai lebar dan melanjutkan, saya tidak bersalah. Yemo Loye menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut, dalam hal ini, katakan saja, apa yang bisa saya dan keluarga saya peroleh setelah kami menjadi sekutu Anda. Saat itu hujan, dan Gunung Chiban tertutup lapisan awan tebal. Crow telah menahan nyala api yang mengamuk yang dilepaskan dari tubuhnya dan merentangkan tangannya, meluncur diam-diam di bawah awan, melintasi banyak puncak curam. Kurang dari 10 mil jauhnya dari Gunung Chiban, Ji Hao menepuk kepala Tuan Gagak dan melompat turun dari punggungnya. Tuan Gagak melingkar di udara dan dengan cepat menyusut menjadi sekitar 1 kaki, dengan mulus mendarat di bahu kiri Ji Hao. Dia kemudian meraih bayi ular yang melingkar di bahu kiri Ji Hao. Bayi ular api membuka rahangnya dan menggigit daun telinga kiri Ji Hao, melingkarkan tubuhnya sendiri seolah-olah itu adalah anting-anting yang indah. Jubah hujan jerami kasar menutupi jubah gagak emas saat Ji Hao menginjak lapisan lumpur yang tebal, dengan cepat berjalan ke pintu masuk pasar Chiban. Bergerak maju melalui lembah yang gelap dan dalam, Ji Hao mendengar serangkaian tawa datang dari depan. Sungguh mengejutkan, kali ini, non-umat manusia telah membeli semua jenis bahan konstruksi tanpa batas, kami telah menghasilkan banyak uang. Hahaha, saudaraku, kamu benar. Mereka melakukan belanja yang solid kali ini. Obsidian dari wilayah saya telah dijual dengan harga yang bagus. Pada akhir tahun, kami dapat memberi setiap anak kami 1 set baju besi berkualitas tinggi dengan simbol mantra penguatan. Berbicara tentang menghasilkan uang, klan Banteng Guntur benar-benar mendapatkan banyak uang kali ini hanya karena mereka memiliki tambang, batu pembunuh roh, di wilayah mereka. Itu adalah bahan kelas atas untuk pekerjaan tanah dinding pagar, dan secara efektif dapat mencegah efek dari semua jenis formasi sihir. Klan Banteng Guntur menghasilkan setidaknya 100 kali lebih banyak dari kami. Saudaraku, mengapa kita tidak bergandengan tangan dan melakukan sesuatu? Bagaimana menurutmu? Hehe, klan Banteng Guntur tidak jauh dari kita berdua. Serangkaian langkah datang dari kejauhan, bersamaan dengan itu, puluhan pria kekar berjalan dengan getaran kekuatan yang kuat. Ji Hao menundukkan kepalanya dan menutupi setengah wajahnya dengan topi bambu. Orang-orang kekar ini, yang telah mendiskusikan rencana potensial mengenai perampokan, dengan waspada melirik Ji Hao. Melihat Ji Hao bahkan tidak memiliki satu penjaga pun bersamanya, orang-orang kekar ini langsung menenangkan hati mereka. Tentang itu, kita bisa membuat rencana. Tetapi untuk uang yang kita peroleh sekarang, kita harus mendapatkan semuanya. Saya harus kembali dan memberi tahu anak-anak kami untuk bekerja lebih keras, untuk mengeksploitasi 100 juta ton obsidian lainnya. Sekelompok orang berjalan melewati Ji Hao, bergerak cepat keluar dari lembah sambil dengan bersemangat berbicara tentang menghasilkan uang. Dari luar lembah, Ji Hao mendengar suara teredam, menilai dari mana, ribuan pasukan kavaleri lapis baja berat telah mengharapkan mereka. Sekelompok orang mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, lalu pergi, masing-masing menempuh jalannya sendiri. Apakah makhluk non-manusia itu akan membangun kembali kota Liangzhu? Ji Hao tersenyum dan berpikir. Dia melihat kota Liangzhu dari cermin ilahi Pansi, itu adalah kota yang megah dan sangat besar. Non-umat manusia pasti telah menghabiskan bertahun-tahun kerja keras dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dengan jumlah kerja yang tak terukur di kota besar ini, yang benar-benar dapat dihitung sebagai keajaiban. Jika non-manusia ingin membangun kembali kota Liangzhu setelah dihancurkan oleh cermin ilahi Pansi, mengumpulkan bahan akan menjadi tantangan besar pertama. Tampaknya manusia yang tinggal di sekitar Gunung Chiban semuanya akan menjadi kaya. Jika mereka memiliki bahan konstruksi, yang dibutuhkan oleh non-manusia, yang memproduksi di wilayah mereka, orang-orang ini akan dapat menjalani kehidupan yang cukup baik dalam beberapa tahun ke depan. Dengan lancar berjalan ke pasar Chiban, Ji Hao berputar-putar di jalan yang luas. Seorang pemuda berdarah campuran yang rumit, yang garis keturunannya tidak dapat diidentifikasi hanya berdasarkan penampilannya, berjalan mendekat dan dengan penuh perhatian berbicara dengan Ji Hao. Ji Hao melemparkan koin giok ke pemuda itu,
dipandu oleh pemuda itu, Ji Hao dengan mudah menemukan tempat yang dia cari. Itu adalah bangunan batu, berbentuk persegi murni gelap. Kecuali pintu berbentuk persegi, bangunan batu ini bahkan tidak memiliki satu jendela pun. Dari luar, bangunan batu ini seperti peti mati, berdiri tak bernyawa di pasar Chiban. Ji Hao masuk melalui jalan yang sempit. Begitu dia masuk ke pintu, seorang pria, yang mengenakan topeng perunggu dan jubah hitam panjang, muncul. "Tolong," kata pria itu dengan suara lembut. Mengikuti pria itu, Ji Hao bergerak maju melalui jalan yang panjang, gelap dan sempit. Dia berbalik dan berbalik sampai dia sampai di sebuah ruangan kecil yang berukuran kurang dari 3 meter persegi. Sebuah meja besi hitam persegi ditempatkan di ruangan itu. Di tengah meja ada lampu batu, dengan api redup yang menyala dalam minyak jarum pinus, nyaris tidak menerangi ruangan kecil ini. Ji Hao duduk di samping meja persegi. Kemudian pemandu itu dengan lembut menutup pintu batu tebal. Suara dengungan kemudian bisa terdengar sementara beberapa simbol mantra melintas di pintu. Tempat ini sekarang terisolasi dari dunia luar, sedemikian rupa sehingga tidak ada suara yang bisa keluar dari sini, bahkan tidak sedikit. Sebuah pintu tersembunyi di sudut ruangan terbuka, dari mana siluet pendek dengan jubah hitam berlari ke dalam ruangan. Siluetnya tingginya kurang dari 4 kaki dan gesit seperti tikus. Itu dengan cepat dan diam-diam duduk di depan Ji Hao. "Jangan buang waktu, waktu adalah koin giok yang menggemaskan, kristal ajaib yang berkilauan, batu giok dan emas yang indah," kata siluet pendek sambil menekan sepasang sikunya ke meja, dan dengan suara yang dalam, "Apa yang ingin kamu ketahui? Selama Anda bisa membayarnya, saya dapat memberi Anda jawaban apapun yang Anda inginkan. Semua orang tahu itu, kami adalah penjual informasi terbaik di pasar Chiban. Jangan terlalu percaya diri. Saya ingin peta alam suci klan Yu. Bisakah kamu memberiku itu?" kata Ji Hao dengan nada menggoda. Menjawab makhluk pendek itu, yang terdengar agak tidak senang, "Tamu terhormat, apakah Anda di sini untuk membeli informasi atau membuat masalah?" Ji Hao mengeluarkan tas uang yang terbuat dari kulit binatang, yang memiliki beberapa simbol mantra spasi hitam yang samar-samar berkilau di atasnya. Ruang dalam kantong uang ini berukuran kubus sekitar 3 meter, dan diisi dengan koin giok. Memutar pergelangan tangannya, Ji Hao membiarkan tumpukan kecil koin giok mengalir ke sungai, berdenting di meja persegi. Kemudian, dia melihat makhluk pendek itu dan berkata, "Bagaimana kabar keluarga di sekarang?" Makhluk pendek itu menatap koin giok itu sebentar, lalu mengangkat kepalanya. Di bawah cahaya lampu, wajahnya memiliki kilau hijau, yang membuatnya terlihat sedikit seperti hantu. "Di family," kata makhluk pendek ini, "sangat buruk. Semua anggota keluarga sekarang berada di penjara." Sebelum Ji Hao mengatakan apa-apa, makhluk pendek ini melanjutkan, "Disica telah mengaktifkan formasi sihir menakutkan yang menghancurkan seluruh kota Liangzhou, kecuali 12 menara ilahi utama dari 12 kaisar, dan juga menghancurkan portal penting. Tapi dia adalah utusan inspeksi dari alam suci. Dengan identitas khusus ini dan janji-janji yang dia buat, 12 kaisar semua setuju bahwa keluarga dia akan mengambil tanggung jawab atas penghancuran kota Liangzhou dan portal. Dalam 20 hari, orang-orang di kota Liangzhou akan mencoba membangun kembali portal. Sebelum itu, semua anggota keluarga dia akan dieksekusi langsung di tempat sebagai persembahan darah." Ji Hao mengambil koin giok, menggulungnya dengan jari-jarinya sambil bertanya dengan nada hambar, "Disica lahir di keluarga Di. Apakah dia benar-benar akan menggunakan keluarganya sendiri sebagai kambing hitam seperti ini?" Makhluk pendek itu terkekeh mengejek dan berkata, "Jangan menaruh indera moral umat manusiamu pada orang-orang klan Yu yang mulia itu, bagi mereka, mereka sendiri yang paling penting, dan kemudian tidak ada apa-apa selain manfaat. Manfaat adalah segalanya. Selama mereka bisa mempertahankan tunjangan mereka, tidak ada yang tidak bisa dikorbankan. Hanya dengan manfaat yang cukup, bangsawan klan Yu sejati dapat menjual segalanya. Kali ini, keluarga berada dalam masalah. Mereka ditakdirkan. Informasi di atas tidak penting sama sekali. 200 koin giok, tolong. Bersambung."